ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Mudah-mudahan nikmat yang diberikannya itu dapat kita gunakan dan manfaatkan sebaik-baiknya sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah sama-sama kita mengambil hikmah, mengambil manfaat dari peristiwa-peristiwa yang akhir-akhir ini terjadi menimpa bangsa dan negara kita. Kejadian-kejadian yang menyedihkan, kejadian-kejadian yang memilukan dan memalukan, pasti ada hikmahnya buat kita sekalian. Oleh karena itu, bencana, katapun kalau andai kata dia bencana, kalaupun merupakan ujian, kalaupun merupakan teguran, apapun namanya, kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah akan memberikan yang baik untuk kita semua. Allah itu seperti apa yang kita sangkakan. Kalau kita buruk kepada Allah, maka akan buruk pula yang akan kita terima. Tapi kalau kita mengatakan bahwa Allah itu baik, maka Allah akan memberikan kebaikan itu kepada kita. Oleh karena itu, kejadian-kejadian ini sama-sama kita berdoa kepada Allah. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Tuhan, kalau Kau berikan kami semacam cobaan, kalau Kau berikan semacam teguran, apapun namanya itu Tuhan, mudah-mudahan kami mampu untuk menerimanya. Jangan Engkau berikan kepada kami sesuatu yang tidak mampu sebagaimana yang telah Engkau berikan kepada orang-orang sebelum kami. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, yang penting buat kita adalah dari peristiwa itu kita mencoba mengevaluasi apa sebenarnya yang terjadi pada diri kita, diri masyarakat kita dan lain sebagainya. Kalau kita katakan itu semacam musibah atau semacam, katakanlah semacam bencana, apa yang menyebabkan terjadinya bencana dan musibah itu? Kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, ada petunjuk untuk kita semua. Yang menyebabkan terjadinya bencana itu adalah karena kenakalan kita sendiri, karena perbuatan-perbuatan kita sendiri yang tak mampu menjaga, memelihara amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Nyatalah kerusakan di bumi ini, di daratan dan lautan itu bukan siapa-siapa yang membuatnya, tapi adalah kalian sendiri. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengakui bahwa gara-gara kita memang tidak ada jalan lain buat kita adalah, mari kita rubah hidup kita untuk tidak menjadi orang yang nakal, tidak menjadi orang yang jahat. Mari sama-sama kita menjadi orang yang bermanfaat buat diri kita dan buat orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia adalah manusia yang mau bermanfaat buat dirinya dan buat orang lain. Musibah yang kedua, kalaupun andai kata terjadi itu macam-macam musibah, barangkali mungkin gara-gara gaya hidup kita. Gaya hidup kita yang serba glamor, gaya hidup kita yang serba mewah, gaya hidup kita yang sombong dan lain sebagainya. Semuanya salah, yang benar itu adalah kita dan lain sebagainya. Begitulah yang kita lihat. Kalau gara-gara ini yang membuat terjadinya bencana itu, mari sama-sama
kita menjadi orang yang hidup dalam keadaan hidup sederhana. Jangan kita menjadi orang yang sombong. Jangan kita menjadi orang yang tidak mau mendengarkan apa kata orang. Orang yang tak mendengarkan nasihat orang. Hati-hati buat kita semua. Allah pun mengingatkan itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza aradna an nuhlika qaryatan" ila akhiril ayat. Apabila kami bermaksud mau menjatuhkan satu bencana kepada satu negeri, kami ingatkan kepada orang-orang yang kaya pada saat itu. Karena pada saat itu orang-orang kaya dia lupa bahwa kekayaannya itu bukan karena Allah, bukan dari Allah. Dia menganggap itu adalah hasil usahanya, dia tidak pernah mengeluarkan zakat dan lain sebagainya. Dia menjadi orang yang sombong. Kami sudah peringatkan itu, kembalilah ke jalanku, kembalilah ke jalanku, kata Allah. Tapi apa yang terjadi? Fafasaku fiha. Mereka tidak mau menurut apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi pada mardah tadmira. Kami hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Oleh karena itu hari ini sidang Jumat yang berbahagia, mari sama-sama kita ingatkan kawan-kawan kita yang pekerjaannya mungkin selalu hidup dalam keadaan kemubaziran. Maka kita ingatkan, berubahlah. Kalau dia selalu dalam keadaan hidup yang selalu sombong, berubahlah untuk tidak menjadi orang yang sombong. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Yang abadi itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sedikit, lama, sebentar pasti kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang menyebabkan bencana itu terjadi buat kita sekalian adalah karena terlalu banyaknya dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Itu diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau andai kata dosa sudah terlalu banyak kalian lakukan, kalian tidak tahu bahwa itu adalah merupakan satu kesalahan, itu merupakan satu dosa, bahaya buat kalian sembilan. Allah mengatakan, "Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi" ila akhiril ayat. Kenapa kalian tidak memperhatikan begitu banyak dulu generasi-generasi yang kuhancurkan? Padahal generasi itu aku lebihkan daripada kalian semua. Aku teguhkan, lebih hebat daripada kalian semua. Aku turunkan hujan kepada mereka. Tapi apa yang terjadi? Fa'ahlaknahum bidunubihim. Mereka terlalu banyak melakukan kesalahan dan dosa-dosa. Akibatnya kami hancurkanlah dia dan kami ganti dengan generasi yang berikutnya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, banyak betul kesalahan kita barangkali. Dosa kita terlalu banyak. Jangan salahkan Allah. Jangan kita katakan, kenapa kita, negara kita yang begini hebatnya, mendaftar haji saja pun kita sekarang kita harus menunggu 10 tahun lagi baru berangkat. Zikir sudah luar biasa banyaknya, berbuat baik luar biasa. Tapi kenapa negara kita saja yang diberikan peringatan-peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa tidak dijatuhkan di Israel sana yang jelas-jelas memang orang yang betul-betul musuh Islam dan musuh Allah Subhanahu wa taala? Jangan salahkan Allah. Kita ambil satu ayat lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Allah pasti akan menurunkan rahmatnya kepada kita. Allah pasti akan menurunkan kesejahteraannya kepada kita. Allah pasti menurunkan kebahagiaannya kepada kita kalau 3 hal ini kita lakukan. Apa yang 3 hal itu? Yang pertama adalah innamal mu'minuna ikhwah. Kita harus mengaku bahwa kita ini adalah bersaudara. Semua kita ini adalah bersaudara. Pertanyaannya, sudah betulkah persaudaraan kita? Kalau memang sudah betul persaudaraan kita sesama kita, kenapa kita harus membuka aib saudara kita sendiri? Sudah betulkah saudara kita? Kenapa kita saling membenci antara kita sesama kita? Kalau andai kata memang kita bersaudara, kenapa kita harus saling ejek-mengejek antara kita sesama kita? Dia tidak benar, yang benar adalah saya. Jangan harapkan kalau andai kata itu masih saja berlangsung, jangan salahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya saja kita bersatu, tapi kenyataannya kita saling membuka aib sesama kita, saling memfitnah sesama kita, saling tidak berteguran sesama kita.
Antara sesama pengurus masjid pun barangkali kita berselisih paham. Luar biasa. Yang kedua, faslihu baina akhawaikum, maka berbuat baiklah di antara sesama kamu. Kalau andai kata ada orang yang berselisih, damaikanlah dia. Sudah betulkah kita mendamaikan saudara kita? Bukankah kejadian kemarin itu kita biarkan, udahlah, payah itu kita damaikan pun tak mau, sudah biarkan saja. Kadang-kadang sampai seperti itu kan. Dua, yang ketiga, wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Kerjakan perintah Allah dan tinggalkan larangannya. Berapa banyak sudah larangan Allah yang kita tinggalkan? Justru larangan Allah itulah yang banyak kita kerjakan. Tak mempan barangkali hukuman dunia, mungkin nanti hukuman akhiratlah yang akan menobatkan kita. Sudah tak ada gunanya buat kita. Tiga itu janji Allah kepada kita. Betul kita berbuat baik kepada sama kita. Kalau andai kata ada perselisihan, betul kita damaikan dia. Sudahkah kita tinggalkan pekerjaan yang buruk-buruk, yang baik harus kita kerjakan? Kalau itu sudah kita lakukan, innallaha la tukhliful mi'ad, Allah tidak akan pernah melupakan akan janji-janjinya. Pasti akan diberikan kebaikan itu kepada kita. Hadirin yang berbahagia, sebagai penutup, barangkali siapa yang tidak kenal dengan Imam besar Abdurrahman Sudais, Imam Masjidil Haram, ketika malam-malam Ramadan, malam ke-27 Ramadan, malam ke-29 Ramadan, dia menangis di depan Ka'bah. Bisa kita saksikan di layar televisi. Dia bermohon kepada Tuhan. Setiap tahun itu dia lakukan. Tuhan, salah satu yang dia minta, Tuhan, kembalikan Masjidil Aqsa itu ke tangan umat Islam. Satukan umat Islam. Apa yang terjadi, Pak? Sampai saat sekarang ini tidak terjadi. Saya teringat dengan guru saya, almarhum Bapak Haji Oka Rahmat SH. Ketika saya masih remaja, dia menjadi khatib Jumat di Masjid Nurul Muslimin. Setiap giliran dia berkhutbah, di khutbahnya itu dia pasti akan katakan, Tuhan, bebaskan Masjidil Haram itu, hancurkan orang Yahudi Zionis itu. Sampai dia wafat belum juga terjadi. Pertanyaan buat kita adalah, apakah doa-doa sekaliber Abdurrahman Sudais itu sudah tidak diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya tak yakin. Allah pasti menerimanya. Cuma barangkali Allah ingin memberikan, ada yang belum kalian lakukan. Kalau doa itu sudah aku terima, kalian bilang seperti yang tadi itu, kalian bersaudara, tapi kalian saling caci mencaci, saling hina menghina. Kalian bangsa Arab, satu pun kalian tidak mau bersaudara dan sebagainya. Pelajaran buat kita semua. Hadirin dan Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik buat kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.